Masnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D mengerjakan capstone project dengan judul Guide Digital Gunung Tengger Semeru. Dengan kelompok yang diisi ada 4 mahasiswa, dengan saya Aldi Maulid Arianto, kedua Teddy Rahman, ketiga Olivia Lianita, keempat Windy Oktadirta. Kita mulai dari daftar isi. Di sini kita ada 12 halaman yang akan kita sampaikan, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, jadwal penelitian, tampilan aplikasi berbasis website, spesifikasi isi website, dan penutup. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang, di mana latar belakang itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS adalah destinasi alam unggulan di Jawa Timur yang menarik ribuan pengunjung. Namun pencarian informasi wisata di kawasan ini masih kurang terintegrasi dan kurang interaktif bagi wisatawan. Oleh sebab itu dibuat website ini dengan tujuan untuk mempermudah para wisatawan dalam mengakses perjalanan dan dapat mengetahui data cuaca real time di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut. Kemudian ada beberapa rumusan masalah. Di sini dijelaskan 3 rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa yang berkaitan dengan efektivitas, meliputi rumusan masalah pertama, bagaimana merancang platform web yang menyajikan informasi terintegrasi dengan destinasi, rute, dan cuaca di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian rumusan masalah kedua, bagaimana fitur website dapat meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pelestarian alam dan budaya lokal yang ada di sana. Rumusan masalah ketiga, apakah Guide Digital memberikan edukasi tentang konservasi lingkungan dan budaya lokal di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Kita lanjut ke tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian: pengembangan, meningkatkan, dan menyediakan. Yang pertama, mengembangkan aplikasi Guide Digital berbasis web sebagai panduan wisata kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang kedua, memberikan rekomendasi itinerary atau rencana perjalanan yang dapat disesuaikan dengan durasi kunjungan oleh wisatawan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan melalui akses informasi yang mudah dan terstruktur pada website. Kedua, mengembangkan platform web panduan digital destinasi Bromo Tengger Semeru yang informatif dan interaktif bagi wisatawan. Yang pertama, menyediakan fitur-fitur seperti peta destinasi pada website. Kemudian sistematika penulisan akan dibacakan oleh Mbak Windy. Silakan Mbak Windy. Oke, baiklah. Saya Windy akan menjelaskan tentang sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan ini adalah inti dari isi per bab dalam proposal. Bab 1 ada pendahuluan, di mana pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, ruang lingkup penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Pada bab ini berisikan tentang kajian pustaka dan poin-poin dari website tersebut. Bab 3 ada petologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan, dimulai dari proses perencanaan website, pengelolaan data, sampai pada akhir yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang pengembangan dan uji coba aplikasi tersebut. Bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil pengembangan setelah dianalisis yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini ada beberapa poin, diantaranya 1, panduan wisata digital yang nanti akan ada di dalam website tersebut. Yang kedua, studi kasus aplikasi wisata. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pariwisata. Dan yang terakhir, pelestarian alam dan budaya melalui teknologi. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Mbak Olivia. Silakan.
Baik, saya Olivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif, yang berarti pengembangan website ini dilakukan secara bertahap dengan evaluasi dan pencampuran di setiap siklus dalam proses pengembangan. Adapun kriteria evaluasi yang digunakan adalah A. Kemudahan penggunaan, usability, B. Relevansi dan kelengkapan informasi, C. Daya tarik visual dan navigasi, D. Efektivitas fitur edukatif. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan fungsional aplikasi, penentuan fitur utama, dan perencanaan konten edukatif yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan aplikasi berbasis web benar-benar menjawab kebutuhan pengguna, yaitu dengan menyesuaikan desain fitur dengan situasi dan tantangan di lapangan. Pada caption ini kami menggunakan aplikasi seperti Discord untuk memulai diskusi. Di sini juga tercantum jadwal penelitiannya, di mana aktivitas tahap pertama untuk penanggung jawabnya ada Mas Aldi, dengan keterangan pengumpulan referensi pengajuan, judul, dan pembuatan proposal. Dilanjut ke tahap 2, penanggung jawab Mbak Windy, dengan keterangan perbaikan proposal. Di tahap ketiga, penanggung jawab Olivia, penyusunan laporan proposal, dan di tahap 4, penanggung jawab Mas Teddy dengan hasil akhir proposal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Teddy untuk aplikasi website yang akan kami gunakan. Oke, perkenalkan, saya Teddy Rahman dengan NIM 033 dengan NIM apa ya, sabar, lupa, dengan NIM 044746 Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi berbasis website. Jadinya di tampilan awal kami memberikan user experience di mana menampilkan kawasan Bromo dengan tagline bahwa itu si Bromo ini adalah jantungnya Jawa Timur gitu ya. Nah, di sini ada di header itu ada education sama button buat rangkuman perjalanan. Jadinya user kalau dia melakukan klik di itinerary now ya. Nah, baru ada explore home, explore now. Nah, di explore now itu tuh di bawah kalau di scroll di bawah di slide selanjutnya ada spesifikasi isi website. Jadinya untuk escape to your favorite destination tuh jadinya di Bromo ada apa aja destinasinya. Jadinya kami menyediakan beberapa destinasi yang bisa di user. Nah, contohnya ada yang pertama tuh ada Penanjakan, ada Bromo, terus ada Semeru, terus ada pasir ya. Jadinya kan ada pasir di Bromo, terus sama ada Teletubbies gitu. Nah, di sini tuh kita pun menyediakan real time cuacanya. Jadi eh, dia cuacanya tuh malam ya. Jadinya kan real time nih. Jadinya nih lagi malam 20.4 dengan temperatur 20.4. Nah, itu contohnya jadinya kita menyediakan real cuaca. Terus ada kalau yang perfect itu ada map. Jadinya kami menyediakan map di mana ketika user memilih salah satu destinasi tersebut tuh si user tuh diarahkan ke Google Map. Jadinya dia bisa langsung mengecek tujuan lokasi tersebut. Nah, terus ada education. Jadinya kami pun menyediakan artikel-artikel yang bisa eh, dipelajari atau dibaca oleh user agar lebih mudah ketika melakukan traveling ataupun ke traveling ke Bromo gitu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.